Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya Rianjani Aulia Putri dengan NIM 2204015075 sebagai pasien, Dan saya Sarah Nabila dengan NIM 2204015073 sebagai apoteker. di sini kami akan melakukan praktik konseling terkait penggunaan Sarata Diskas. Panggilan obat nomor 105 atas nama Ibu Rianjani, silakan menuju loket 1. Silakan duduk Ibu. Terima kasih Mbak. Untuk prosedurnya saya perlu melakukan identifikasi terlebih dahulu. Untuk namanya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rianjani, Untuk tanggal lahirnya Bu. 13 Desember. Di sini saya perlu mengkonfirmasi obat terlebih dahulu ya Ibu. Apakah dokter sudah menjelaskan terkait obat yang Ibu gunakan? Sudah Mbak. Dan dokter sudah menjelaskan juga belum Bu terkait cara penggunaan obatnya? Sudah, tapi kata dokter kan ada penambahan obat ya Mbak. Nah itu saya bingung, jadi masih kurang detail. Oh begitu. Untuk harapan Ibu ke depannya apa ya Bu terkait penyakit Ibu ini? Harapan saya karena saya mengidap penyakit asma ya Mbak, setelah menggunakan obat ini gejala asma saya tidak terlalu sering muncul pada saat bekerja karena itu terlalu mengganggu aktivitas keseharian saya Mbak. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu atas informasinya. Di sini saya memerlukan waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk melakukan konseling terkait penggunaan obat yang Ibu gunakan nantinya. Apakah Ibu bersedia? Boleh deh Mbak. Baik Ibu, nanti silakan ke ruangan saya ya Ibu. Iya Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu. Silakan duduk Ibu. Terima kasih Mbak. Di sini apakah Ibu duduknya sudah nyaman? Sudah Mbak. Baik. Sesi konseling akan segera dimulai ya Bu. Di sini saya akan menuliskan dokumentasi ya Ibu untuk sesi konseling hari ini, dan untuk kerahasiaannya akan saya jaga. Sebelumnya sudah berapa lama Ibu mengidap penyakit asma Bu? Kurang lebih 3 tahun Mbak. 3 tahun. Sebelumnya dengan Ibu Rianjani ya? Iya betul. Betul Ibu Rianjani. Untuk pola hidup dan pola makannya apakah sudah teratur Ibu? Kalau pola makannya sudah teratur sih Mbak, tapi kalau untuk olahraga karena saya bekerja jadi saya jarang olahraga. Untuk obatnya apa saja yang Ibu sudah gunakan selama penyakit asma ini? Kalau sebelumnya saya cuma dikasih obat kapsul diminumnya 3 kali sehari Mbak. Ibu, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait pemicu asma Ibu. Di sini pemicu asmanya bisa saja disebabkan oleh polusi ya Ibu. Oleh karena itu, Ibu perlu menggunakan masker ketika sedang berada di luar ruangan. Dan juga Ibu juga harus melakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter dan mengkonsumsi obat dengan rutin ya Ibu. Gitu ya Mbak, pantas saja pada saat saya bekerja di luar ruangan itu gejala asma saya sering kambuh karena mungkin nggak pakai masker ya Mbak. Iya betul Ibu. Baik, untuk kedepannya itu Ibu harus menggunakan masker ya Bu jika bekerja. Iya Mbak. Di sini emang benar adanya terkait penambahan obat oleh dokter. Di sini saya akan menjelaskan terkait penambahan obatnya ya Ibu. Iya. Di sini obatnya namanya Cerita Diskus. Ini dipakai 2 kali sehari ya Ibu. Dan di sini itu mengandung salmeterol yang dapat melebarkan saluran nafas dan juga fluticasone yang dapat meredakan pernapasan ya Ibu. Di sini obatnya itu digunakan boleh sesudah makan ataupun sebelum makan, dan juga harus diminum secara teratur setiap harinya. Misalnya nih Ibu minumnya obatnya di jam 8 pagi, maka dari itu Ibu harus meminum obatnya di jam 8 malam. Nah, untuk cara penggunaannya, di sini Cerita Diskus ini digunakan Ibu sebelum menggunakannya Ibu harus berkumur terlebih dahulu. Lalu di sini ada tombol untuk dibukanya. Ibu buka ke sebelah kanan sampai terdengar bunyi klik, dan sini ada angka 60 yang artinya ini belum pernah digunakan sama sekali ya Ibu. Dan setelah dibuka di sini ada mouthpiece dan tuasnya. Untuk penggunaannya, tuasnya digeser lagi ke sebelah kanan ya Ibu sampai terdengar bunyi klik. Dan untuk cara penggunaannya itu Ibu harus duduk tegak, terus Cerita Diskusnya ini diletakkan horizontal dengan mulut, lalu Ibu hirup kuat-kuat dan ditahan selama 10 detik ya Ibu. Jika sudah ditahan 10 detik, lalu Ibu hembuskan secara perlahan, lalu mouthpiece-nya ditutup kembali. Namun sebelum untuk ditutup, Ibu lap terlebih dahulu, bisa dengan tisu untuk mencegah terjadinya pertumbuhan jamur. Ditutup sampai terdengar bunyi klik ya Ibu, dan di sini sudah menurun angkanya menjadi 59. Artinya itu dia sudah digunakan sebanyak 1 kali ya Ibu. Apakah sudah jelas Bu terkait penggunaan Cerita Diskus ini? Jelas Mbak. Baik,
Jika dirasa sudah jelas, apakah Ibu dapat mengulanginya kembali? Boleh Mbak. Jadi ini namanya sedated discuss ya Mbak. Di sini ada angka 60 yang artinya obatnya belum pernah digunakan. Nah, untuk cara menggunakan obatnya itu digeser ke kanan sampai terdengar bunyi klik. Nah, setelah dibuka ada mouthpiece dan juga tuasnya. Untuk membuka mouthpiece-nya, tuasnya digeser ke kanan ya Mbak sampai terdengar bunyi klik kembali. Kemudian saya berkumur terlebih dahulu sebelum menggunakan obatnya. Kemudian saya tarik nafas secara perlahan, hembuskan, terus obatnya diarahkan sejajar dengan mulut. Saya hirup kuat, kemudian tahan selama 10 detik, setelah itu dihembuskan. Nah, setelah selesai, mouthpiece-nya dilap menggunakan tisu boleh ya Mbak. Nah, kalau udah, mouthpiece-nya ditutup, tuasnya ditutup sampai bunyi klik, kemudian tutupnya ditutup kembali sampai terdengar bunyi klik. Setelah itu saya berkumur-kumur kembali ya Mbak. Iya betul Ibu, setelah penggunaannya berkumur-kumur kembali. Jika dirasa sudah jelas, nanti di obatnya itu akan ada brosur juga ya Ibu. Apabila nanti Ibu takutnya lupa, Ibu bisa baca-baca kembali. Dan di sini juga ada obat tambahannya Ibu, yaitu berupa kapsul yang diminum 3 kali sehari. Apakah ada pertanyaan lagi Bu? Sudah cukup Mbak. Jika dirasa sudah cukup, maka sesi konseling hari ini saya akhiri ya Ibu. Di sini saya minta keterangan Ibu terlebih dahulu. Sudah. Terima kasih ya Ibu, semoga lekas